Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa kembali di dalam Rema Renungan Harian Misafa 7 Februari 2025 dengan mengambil tema mengasah suara hati, diinspirasikan dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Sahabat Rema yang terkasih, di dalam hidup kita bersyukur karena Tuhan menganugerahkan suara hati dalam diri setiap manusia. Melalui suara hati itulah manusia bisa membedakan mana yang berkenan di hadapan Tuhan atau yang sering kita sebut kebaikan, mana yang baik yang harus kita lakukan, tetapi juga bisa mengetahui mana yang jahat di mata Tuhan, sehingga kita melalui suara hati itu dibimbing untuk tidak melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi terus-menerus dalam hidup manusia, suara hati itu harus diasah juga di dalam situasi yang konkret, di mana kita harus membuat keputusan. Disitulah suara hati yang jernih, yang murni bisa membantu kita untuk boleh senantiasa melakukan yang baik di hadapan Tuhan dan menghindari yang jahat. Ada kisah di dalam Injil hari ini, sahabat Rema, yakni kisah yang sudah kita kenal, bagaimana kematian dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengkritik Herodes dan Herodias, dan memang kemudian Herodeslah yang kemudian memenjarakan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis di penjara, kebetulan ada pesta ulang tahun dari Herodes. Disitulah kemudian kita lihat kualitas dari dua pribadi itu, Herodes dan Herodias. Ketika mendengar kritikan, ketika mereka menanggapi kritikan dari Yohanes Pembaptis, responnya bisa bermacam-macam. Herodes, ya tentunya dia marah, ada kemarahan, dia raja, mengapa dia dikritik. Tetapi masih ada semacam simpati kepada Yohanes Pembaptis, segan kendati akhirnya dia mau menjarakan, tetapi sebenarnya suara hatinya ada perasaan ya, terumbang-ambing. Dia merasa benar juga ya, tetapi karena takut wibawanya hancur di depan tamu-tamunya yang datang waktu itu ketika dia berulang tahun, akhirnya suara hati dilenyapkan, tidak didengarkan oleh dia, dan dia mengikuti apa yang menjadi permintaan dari Herodias. Herodias lebih lagi, dia sama sekali tidak mendengarkan apa yang ada dalam suara hatinya, bahwa membunuh orang, bahwa menghilangkan nyawa orang itu sesuatu yang biadab, itu sesuatu yang seburuk-buruknya martabat manusia, bahkan dianggap tidak punya martabat. Karena kualitas manusia juga diukur dari bagaimana dia mendengarkan suara hatinya. Dengan enak, nyawa seseorang dianggap sebagai hadiah ulang tahun. Dan dia menggunakan orang lain juga, anaknya disuruh meminta. Bagaimana dendam seorang Herodias kepada Yohanes Pembaptis ketika dia tidak menerima kritik dari Yohanes Pembaptis, mengabaikan, membutakan sendiri suara hatinya, sehingga akhirnya dia menjadi pribadi yang kejam, pribadi yang sangat biadab sekali, membunuh orang lain dengan cara yang sangat biadab. Dan kita bisa tahu akhir dari kisah ini, suara hati mereka berdua, baik Herodes maupun Herodias, menjadi suara hati yang tumpul, karena mereka lebih cenderung untuk mendengarkan keinginannya sendiri, apa yang membuat mereka senang, apa yang membuat mereka merasa lebih menang daripada orang lain. Lupa bahwa suara hati senantiasa mengetuk hati mereka untuk tidak melakukan yang jahat di mata Tuhan, tetapi sudah tidak bisa dihindari lagi. Martabat manusia sesamanya dianggap sebagai barang yang tidak penting.
sehingga dengan mudahnya akhirnya mereka membunuh Yohanes Pembaptis, dipenggal kepalanya, ditaruh di dalam talam, dan sebagai hiburan bagi tamu-tamu yang hadir waktu itu. Suara hati yang tidak terolah, tidak terasa, bisa menjadi alat yang menghancurkan, alat yang membuat manusia itu kembali ke titik nadir, martabatnya hancur, tidak ada kualitas martabat manusia sama sekali. Oleh karena itu, sahabat Rima yang terkasih, kisah ini membuat kita terus-menerus untuk bertanya, bagaimana kita harus mengasah suara hati. Sebagai orang Katolik, kita senantiasa datang ke perayaan Ekaristi, baik misa harian maupun mingguan, atau mendengarkan rema semacam ini. Apapun yang kita sering lakukan, mari bersama-sama kita menggunakan sarana-sarana itu sebagai cara Tuhan membantu kita untuk kita mengasah terus-menerus suara hati kita, sehingga kita peka betul ketika kita mau melakukan sebuah keputusan, memilih sebuah keputusan, mau bertindak sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari di dalam perayaan Ekaristi. Dan kita senantiasa boleh peka bahwa kita dibimbing oleh Tuhan senantiasa, sehingga kita lebih peka mendengarkan suara Tuhan bahwa ayo lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga jangan lakukan itu buruk di mata Tuhan, kamu jahat di mata Tuhan kalau melakukan itu akan lebih peka terus menerus. Jadikan Ekaristi dan juga sarana-sarana yang lain, kita punya sakramen rekonsiliasi yang senantiasa menjadi cara Tuhan untuk membantu kita untuk membersihkan terus-menerus, memurnikan terus-menerus hati kita, suara hati kita, sehingga kita bisa lebih peka menangkap bisikan Roh Kudus, bisikan Tuhan ketika kita mau mengambil keputusan atau bertindak. Ekaristi. Setiap kita berEkaristi, disposisi batin kita adalah disposisi batin seseorang yang ingin terus-menerus dimurnikan, seseorang yang ingin terus-menerus disembuhkan dari sesuatu yang mengganggu hidup kita. Kalau ingat ketika kita mau menerima komuni, ketika kita mau menerima komuni, dengan sesadar-sadarnya kita mengatakan, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersadar saja maka saya akan sembuh. Disposisi sebagai orang yang ingin disembuhkan, ingin disposisi seseorang yang ingin terus-menerus berkembang, seseorang yang ingin terus-menerus disucikan, ingin terus-menerus dibersihkan dari ketumpulan suara hati untuk mendengarkan bimbingan dan arahan dari Tuhan. Itulah yang harus kita bawa, ya Tuhan, melalui Ekaristi ini aku ingin senantiasa disembuhkan, supaya aku yang sering karena egoisku, karena kepentinganku, karena aku mengikuti apa yang menjadi keinginanku sendiri, sehingga terkadang aku mengaburkan dan tidak bisa melihat bagaimana suaramu yang bersanggar di dalam hatiku ini tidak pernah lagi aku rasakan. Ya Tuhan, sembuhkanlah aku. Ketika kita mau komuni, itulah cara terus-menerus kita mengolah, membersihkan, mengasah suara hati dengan bantuan Tuhan ternyata. Dan harus dengan bantuan Tuhan. Kita terbuka, kita rela hati, kita mengarahkan hati kepada karya Tuhan. Biar Tuhan yang membersihkan hidup kita melalui sakramen-sakramen, melalui sabdanya. Tetapi kita tidak cukup hanya mendengar sabda, tetapi menjadi pelaku sabda. Sama seperti ketika kita merasa diri, ya Tuhan, aku tidak pantas Kau datang pada saya, tetapi bersadar saja maka aku akan sembuh. Ya kita yakin bahwa Tuhan bisa menyembuhkan kalau kita terbuka dan mau diarahkan hati kita untuk dibersihkan, sehingga punya suara hati yang bersih di hadapan Tuhan, dan kita sungguh menjadi pribadi yang senantiasa peka akan bimbingan Roh Kudus yang menjadi satu-satunya yang mengarahkan kita untuk boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sahabat Rima yang terkasih, semoga kisah hari ini membantu kita untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan akan senantiasa membantu kita mengasah
suara hati kita, banyak sarana yang Tuhan berikan, banyak firman yang Tuhan berikan, ekaristi, sakramen-sakramen, dan juga doa-doa harian kita membantu kita untuk terus-menerus bisa mempunyai suara hati yang bisa membantu kita untuk menghindari mana yang jahat dan kemudian memilih untuk berbuat apa yang baik dan berkenan di mata Tuhan. Semoga kita senantiasa diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.